Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Muhammad Mufri yang sekarang sedang kuliah di salah satu kampus terbaik, yaitu STISEBI Depok, dan kebetulan saya juga berada di prodi manajemen syariah. Tahukah kalian ada salah satu buku yang kebetulan saya baca. Itu bukunya ini adalah salah satu buku yang cukup menarik untuk dibahas juga. Nah, bukunya adalah berjudul Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin. For your information, teman-teman, Ikhwanul Muslimin ini sendiri adalah sebuah organisasi, organisasi yang dia itu gak hanya bergulat atau berkecimpung di dunia pendidikan, namun dia itu juga salah satu organisasi yang terjun dalam dunia dakwah, terus dunia pembangunan, infrastruktur, dan juga lain-lain sebagainya. Ikhwanul Muslimin ini adalah sebuah organisasi yang mungkin sudah familiar di telinga teman-teman, atau biasa kita sering sebut itu dengan Muslim Brotherhood. Nah, Ikhwanul Muslimin ini didirikan oleh Hasan Al-Banna. Mungkin dari teman-teman masih ada nih yang belum tahu siapa Hasan Al-Banna itu. Hasan Ahmad Abdurrahman Muhammad Al-Banna, atau yang biasa kita sering sebut dengan Hasan Al-Banna, adalah seorang guru sekolah dan imam asal Mesir, yang dia itu adalah seorang mujahid dakwah, peletak dasar gagasan Islam, dan juga pendiri dan pimpinan dari Ikhwanul Muslimin ini sendiri. Ikhwanul Muslimin adalah salah satu organisasi revivalis Islam yang paling berpengaruh dan juga paling besar ya pada abad ke-20. Nah, apa sih yang menarik dari sebuah buku ini, dan mengapa ini juga merupakan buku yang teman-teman itu wajib baca buku-buku ini. Nah, jadi di dalam buku ini mereka membahas tentang pendidikan Islam, gagasan-gagasan Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada zaman abad ke-20 itu udah banyak sekali teori-teori tentang pendidikan, baik pendidikan barat, pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Salah satu pemikiran dari pendidikan budaya barat adalah bagaimana sistem pendidikannya itu mendidik sebuah pelajar atau seorang itu menjadi orang yang pintar, cerdas. Namun sistem dari barat itu sendiri meninggalkan satu poin penting, satu aspek, yakni akhlak. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa pemikiran Ikhwanul Muslimin ini keluar, atau yang melatar belakangi adanya sebuah buku ini, Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin. Dia menganggap apabila sistem dari sebuah pendidikan itu dia meninggalkan aspek dari akhlak, itu merupakan sebuah sistem yang menurutnya adalah kurang. Karena perlu kita ketahui, di agama kita juga adalah al-adabu qabla al-ilm, atau adab itu sebelum ilmu. Maka di dalam buku ini, di buku Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin ini, mereka memberikan pemahaman akan bagaimana sistem pendidikan yang baik, yang dimana di dalamnya adalah mengedepankan sebuah akhlak sebelum ilmu. Pada buku Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin ini juga menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan Islam itu kenapa harus diterapkan. Nah, yang pertama adalah tujuan tingkat individual, yang dimana pada dasarnya individu merupakan acuan utama dalam pendidikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, program pendidikan dari Ikhwanul Muslimin ini berupaya untuk menempatkan kedudukan setiap individu itu dalam naungan Islam, sehingga seluruh aspek dari kehidupannya itu berlandaskan cara Islam. Yang kedua adalah tujuan tingkat keluarga. Program pendidikan Ikhwanul Muslimin mengacu pula pada tatanan dari sebuah keluarga. Artinya, setiap keluarga seorang Ikhwan harus selaras dengan karakteristik Islam, baik dalam isi maupun dalam nilai tradisi yang berlaku dalam keluarga. Yang ketiga, adanya tujuan tingkat masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal adalah lingkungan umum yang terbatas dan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh
setiap individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Nah, oleh karena itu, pendidikan Ikhwan Muslimin telah menetapkan berbagai kewajiban yang harus kita lakukan sebagai individu terhadap sebuah masyarakat. Nah, itu mungkin beberapa hal yang cukup menarik untuk dibahas dalam buku ini, buku Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin, yang mana kita itu harus tahu seberapa pentingnya pendidikan Islam itu, sehingga bagaimana caranya kita untuk menerapkan pendidikan Islam itu di dunia ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.